Buat kawan-kawan yang pengen borong sendiri, yang pengen maju berdiri sendiri, dilihat dulu kalian udah punya skill apa, emang kalian udah memahami apa belum untuk kekuatan juga ya kan. Masa dijuret yang kayak gini loh, kan memang orang kayak gitu. Yo, selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekanku semua. Semoga kalian sehat selalu, amin. Hari ini mau perjalanan ke salah satu tempat wisata di Batu sama keluarga sebenarnya. Cuman mereka tadi bawa mobil, saya tetap sama si Bukir nih. Sekalian kita bikin video lah buat konten. Sambil perjalanan menuju ke lokasi daripada bengong, ya saya mau sekalian bagi info aja buat kalian mengenai kuda-kuda bajaringan ya. Jadi untuk rumah-rumah zaman sekarang udah jarang yang menggunakan kuda-kuda dari kayu karena memang materialnya makin langka dan makin mahal. Nah, sebagai alternatif penggantinya adalah kuda-kuda menggunakan bajaringan. Kuda-kuda bajaringan sendiri sebenarnya sudah cukup lama diaplikasikan di Indonesia, mungkin 10 sampai 15 tahun terakhir lah. Dulu awalnya untuk pelaksanaan bajaringan ini harus dilaksanakan oleh vendor, jadi oleh oleh tukang dan teknisi yang sudah memang berpengalaman dalam instalasinya. Namun semakin kesini makin banyak toko material yang jual bajaringan ini dengan bebas, artinya jual putus. Jadi banyak juga pemborong yang beli bajaringan kemudian coba-coba pasang sendiri. Nggak ada masalah sebenarnya karena memang bisa dipelajari kok cara memasangnya. Tapi saya yakin teman-teman juga sering dengar berita tentang bangunan yang atapnya ambruk dan material yang digunakan untuk kuda-kudanya adalah bajaringan. Terus kira-kira gimana ya kesimpulannya? Sebenarnya kuat atau enggak gitu loh. Ya sebenarnya kuda-kuda bajaringan kuat teman-teman. Yang penting dia pasang dengan cara yang betul. Terus yang kemudian ambruk itu gimana? Ya itu karena pemasangannya memang tidak sesuai standar. Beberapa hari lalu saya lagi browsing Instagram dan saya nemu video ini di salah satu akun Instagram yang berhubungan dengan teknik sipil. Nih teman-teman lihat dulu nih videonya. Buat kawan-kawan yang pengen borong sendiri, yang pengen maju berdiri sendiri, dilihat dulu kalian udah punya skill apa, emang kalian udah memahami apa belum untuk kekuatan juga ya kan. Masa dijuret yang kayak gini loh, kan memang orang kayak gitu. Ya kan? Iya, ini pakai genteng tanah bos, pakainya pakai genteng tanah dia. Bahan udah bahan kencana kan, prihatin, bahannya bahan bagus, bahan kencana. Nah, tapi pekerjanya kayak kalau kita lihat dari cara bicara dan ada dari si pembuat video itu, kelihatannya dia adalah pengawas yang tugasnya memeriksa kualitas dari pekerjaan bangunan tersebut. Dan kita bisa dengar sendiri kalau dia itu lagi marah banget ya, karena ngelihat pekerjaan kuda-kuda atap yang sembrono. Hanya sayangnya di video tersebut dia nggak jelasin salahnya kira-kira di mana, terus bagaimana cara membuat yang baik. Nah, di video kali ini saya mau coba bagi ke kalian apa yang saya paham tentang material bajaringan, sehingga nanti mudah-mudahan kalau kalian lagi bikin rumah, kalian bisa cek pekerjaan kuda-kudanya apakah sudah baik atau belum. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang konstruksi atau bagaimana cara membuat kuda-kuda bajaringan yang benar, kita harus kenal dulu sama materialnya. Jadi bajaringan ini dibentuk dengan cara dipres pada kondisi dingin.
Kenapa kok bisa dibentuk atau dipres dalam kondisi dingin? Karena memang baja ringan ini dibuat dari plat yang tipis, jadi ketebalan profilnya memang betul-betul tipis dibandingkan dengan profil baja konvensional. Komposisi bajanya sendiri juga berbeda dengan baja konvensional. Nah, selanjutnya bagaimana sifatnya? Baja ringan sendiri sebenarnya nilai tariknya cukup tinggi ya, jadi sebenarnya sangat kuat menahan tarik. Dengan konfigurasi profil yang dia punya pun sebenarnya baja ringan juga mampu menahan tekan. Hanya saja memang kalau bicara tentang batang tekan, kita akan berurusan dengan yang namanya kelangsingan, angka kelangsingan, dan pengaruh dari angka kelangsingan itu adalah panjangnya. Semakin panjang profil kita, maka angka kelangsingannya juga akan semakin tinggi. Artinya rawan terkena kegagalan tekuk. Nah, ini yang masih sering tidak diperhatikan oleh pemborong-pemborong yang mencoba memasang baja ringan sendiri tanpa mengetahui atau tanpa mau belajar bagaimana sifat material ini sebenarnya. Mereka seringkali lupa bahwa walaupun kelihatannya kuat menahan tekan, tapi begitu kita berikan bentang yang cukup panjang, pada saat ditekan dia mengalami kegagalan tekuk. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, saya mau bicara tentang konfigurasi struktur rangka batang. Teman-teman tahu nggak kenapa kok kalau lihat kuda-kuda atau lihat struktur jembatan yang menggunakan rangka batang, bentuknya adalah segitiga, konfigurasinya adalah segitiga-segitiga. Karena memang segitiga itu adalah konfigurasi batang yang paling kuat, yang paling baik dibandingkan dengan bentuk persegi atau trapesium dan lain-lainnya, atau yang sisinya ada 4. Nah, itu yang paling tidak direkomendasikan. Jadi konfigurasi rangka batang yang paling ideal adalah yang berbentuk segitiga. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya sebagai berikut nih. Balik lagi ke video tadi, kita juga bisa lihat bahwa di rangka batang yang dipasang itu banyak sekali konfigurasi yang bentuknya segi 4, jadi nggak ketemu di satu buhul atau nggak ketemu di satu join. Saya nggak tahu kenapa alasannya, mungkin karena menyesuaikan dengan panjang potongan yang ada ya, jadi dibikin saja yang penting kelihatannya nopang miring-miring begitu, padahal bukan itu poin utamanya. Jadi untuk rangka batang, batang-batangnya harus ketemu di satu join dan membentuk konfigurasi segitiga. Itu baru rangka batang yang betul. Lanjut poin keempat yang perlu kita bahas mengenai kuda-kuda dengan menggunakan baja ringan, yaitu posisi atau jarak dari bentang kuda-kudanya. Balik lagi ke video yang tadi, kita juga bisa lihat bagaimana penempatan kuda-kuda jurai atau bagian tepi atau bagian sudut dari atap ya. Jadi sudut bagian pertemuan dari dua bidang miring atap. Kita bisa lihat bagaimana dia hanya menggunakan satu profil baja ringan yang cara menumpunya ke kuda-kuda pun tidak bagus, tidak tepat. Jadi memang pekerjaan yang di video itu betul-betul berbahaya dan sangat wajar kalau pengawasnya sampai ngamuk-ngamuk begitu ya. Jadi ada 4 poin tadi yang bisa saya lihat dari video tersebut. Yang pertama, si pemborong jelas nggak paham sifat dari material baja ringan. Yang kedua, dia tidak perhatikan panjang tekuknya atau kelangsingan dari profil yang dia gunakan. Yang ketiga, dia nggak ngerti konfigurasi yang baik untuk struktur rangka batang. Dan yang keempat, dia juga nggak perhatikan bentang maksimum antar kuda-kuda dan bagaimana konfigurasi pertemuan antara kuda-kuda dan gording serta jurai yang baik dan benar. Nah, itu 4 problem yang menjadi masalah di video tadi. Terus solusinya kira-kira gimana ya? Kalau teman-teman adalah pekerja di bidang civil engineering, sebaiknya ya pahami dulu ke-4 poin tadi. Jangan asal mengerjakan. Walaupun materialnya baik atau mutu materialnya baik, tapi kalau dikerjakan dengan cara yang asal-asalan ya pasti hasilnya juga jelek, nggak akan bagus ya.
Dan buat kalian yang bukan pekerja sipil, tapi mungkin lagi bikin rumah atau memperbaiki rumah, mengganti atap biasanya dengan menggunakan bantuan dari pemborong, dan kalian ingin menggunakan material baja ringan, tipsnya adalah yang pertama, pastikan kalian minta sertifikat dari profil yang digunakan. Biasanya dari pabrik akan mengeluarkan sertifikat uji mutunya. Jadi kalian boleh minta itu ke pemborong yang mengerjakan kuda-kuda kalian. Yang kedua, pastikan kalian cek berapa jarak maksimum antar bentang kuda-kuda kalian. Kalau saya sendiri, saran saya adalah di bawah 1 meter, sekitar 0,75 meter atau 75 cm jarak antar kuda-kudanya. Tergantung dengan bentang atap ya, atau luasan atap, dan tergantung jenis penutup atap yang digunakan. Yang paling berat biasanya adalah genteng glazur atau genteng keramik. Selanjutnya kuda-kuda biasanya akan dikonstruksi atau dirakit di bawah. Nah, kalian perhatikan tuh pada saat mereka masang kuda-kudanya, apakah konfigurasinya sudah bertemu di buhul dan membentuk konfigurasi segitiga atau tidak. Dan bagaimana pemasangan skrupnya, apakah sudah cukup kuat atau tidak, karena ikatan antar profil baja ringan adalah menggunakan skrup. Dan kalau bisa kalian pastikan bahwa memang si pemborong ini sudah pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan atau yang menggunakan profil baja ringan. Jadi kalian tanya aja pengalaman mereka, bahkan kalau perlu minta foto-fotonya, sehingga kalian bisa yakin bahwa si kontraktor ini nantinya memang sanggup betul untuk melaksanakan pekerjaan kuda-kuda atap kalian. Nah, kita udah mau nyampe nih ke area atau ke lokasi wisata yang mau saya tuju. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan informasi yang barusan saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like jika memang kalian suka, dislike aja kalau emang nggak suka. Boleh tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau kritik dan saran buat perkembangan channel ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi. Salam newbie. Bye-bye.